Bocor, Ivar dan Justin siap gabung, timnas makin gacor. Kata itu layak kita sematkan untuk situasi terkini timnas Indonesia di Piala AFF, guys. Jadi kita dapat kabar dilansir dari bolasport.com dan juga tv1news.com. Di sini dikatakan bahwasanya Coach Sintayong itu akan memanggil lagi Justin Hubner dan Ivar Yener ke dalam skuad timnas Indonesia AFF. Tapi dengan syarat jika timnas lolos ke semifinal. Wow, ini berita yang mengejutkan. Ini berita yang mungkin bisa kita bilang berita baik dan juga bisa jadi berita buruk, guys. Oke, di sini dilansir daripada bolasport.com dibilang bahwasanya kode Sintayong, Ivar Yener dan Justin Hubner akan datang jika timnas Indonesia lolos ke semifinal. Oke, ini dari Bolasport. Baru juga di sini ada pikiran rakyat.com, dia bilang Sumarji. Nah, kita tahu Pak Sumarji ini manajer timnas Indonesia. Beliau mengatakan akan mengupayakan Ivar dan Justin gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nah, ini beritanya baru dirilis tanggal 10 kemarin, guys. Ya, ini udah tanggal 11 kemarin aja, baru banget dirilis. Nah, kita akan bahas nih. Sebelumnya kita udah tahu Justin Hubner dengan Ivar Yener ini sudah dipanggil sebelumnya pertama kali ketika pemanggilan 33 nama ketika mengadakan TC di Bali. Nah, tapi kita ketahui saat itu timnas tidak mendapatkan izin, ya. Jadi Justin Hubner dengan Ivar Yener nggak bisa gabung di dalam Piala AFF di babak kualifikasi ini, guys. Nah, jadi meskipun mereka itu tidak dikasih izin, guys, sama klub mereka masing-masing, tetapi hebatnya Coach Sintayong ini, tahu nggak? Jadi Coach Sintayong masih belum mencoret nama mereka berdua, guys. Asli. Jadi Coach Sintayong ini masih berharap mereka dua ini bisa gabung. Jadi fun fact-nya, Coach Sintayong masih menyisakan 2 nama, guys. Masih menyisakan 2 slot nama lagi untuk bisa didaftarkan ke AFF. Jadi saat ini kan timnas ini berjumlah 24 orang, guys. Total itu ada 26. Jadi masih ada slot 2 biji lagi, guys. 2 nama lagi. Nah, nanti diproyeksikan, kata Bapak Sumarji dan kata Coach Sintayong, ketika timnas masuk semifinal, mungkin di situ mulai ada lobby-lobby lebih kencang lagi, layaknya Nathan ketika itu bermain di Heerenveen ketika Piala Asia U23. Kan Nathan udah sempat pulang tuh. Tetapi timnas malah lolos ke babak 8 besar dan babak semifinal. Terakhir Heerenveen ngasih izin. Ditambah lagi timnas Indonesia, supporter timnas saat itu berbondong-bondong mampir ke akunnya Heerenveen untuk minta izin. Terus juga komunikasi yang baik antara Bapak Erick Thohir, Pak Sumarji dan Coach Sintayong dengan manajemennya Heerenveen. Dan terakhir Nathan Choon bisa gabung ke timnas Indonesia U23. Nah, ini juga yang kita harapkan nanti, guys. Ketika timnas Indonesia lolos ke ke semifinal, Ivar Yener dengan Justin bisa dikasih, ya, dengan alasan sudah di babak semifinal dan final gitu ya kan. Siapa tahu menang ya semifinal jadi babak final. Nah, mungkin kalau di babak grup mungkin wajar nggak dikasih karena kan butuh waktu lama untuk kualifikasi grup ini kan. Ditambah lagi juga mereka masih berjuang di tim muda mereka, guys. Dan yang paling kita asik di sini bahas lagi itu apa? Fun fact-nya. Ternyata nomor 6 dengan nomor 23 itu masih kosong, guys. Asli. Jadi aku cek beberapa sumber di sini. Nah, jadi dari nomor 1 sampai nomor 25 itu udah lengkap, guys. Nomor 1 pastilah Cahaya Supriyadi, baru backnya ada Kakang, Kadek nomor 4, ya, Kakang 5, Marcelino 7, Arkan Fikri 8, Rafael Strike 10, Kuate 11, baru Arkan Kakak 20, Rivaldo dapat, Ropi Darwis 24 dan 25 itu Mikel Tata. Dan nomor 23 dan nomor 6 itu masih kosong. Dan nomor 6 dan nomor 23 adalah nomor punggung yang sering dipakai oleh Justin Hubner dengan Ivar Yener. Ivar Yener identik dengan nomor 6 sebagai gelandang, baik itu gelandang bertahan maupun gelandang tengah ataupun gelandang serang. Sedangkan Justin Hubner itu selalu identik dengan nomor 23. Terakhir kali waktu lawan beberapa klub beberapa negara kemarin itu dia selalu pakai nomor 23 Justin Hubner, guys. Nah, ini semakin memperkuat dugaan kita bahwasanya kayaknya nih Justin Hubner dengan Ivar Yener masih besar peluang untuk gabung ke timnas, guys. Karena nomor punggung mereka juga tidak ada yang ngambil.
masih disisakan guys. Kayaknya besar kemungkinan mereka akan gabung nih. Kalau misalnya bisa lolos ke semifinal ataupun bisa lah nanti ke final. Mungkin kalau feeling aku lagi, semifinal kan kata Pak Sumarji. Bisa jadi kalau misalnya semifinal Indonesia lolos, mungkin masih belum dikasih. Tapi ketika sudah final, nah aku prediksi kuat kayaknya Ivar Jenner dengan Justin Hubner kayaknya bisa dikasih sih. Kalau masuk final. Kalau kata Bapak Sumarji, semifinal pun kita usahakan. Nah ini juga kabar baik juga ya. Tetapi ini juga bisa jadi kabar buruk guys. Nah, kenapa aku bisa bilang ini juga jadi kabar buruk? Oke, tapi sebelum itu kita lihat dulu aksi PSSI. Jadi pihak PSSI ini masih komunikasi dengan kedua klub guys. Jadi memang masih rutin komunikasi meski nggak dikasih izin untuk mengikuti babak kualifikasi. Bukan babak penyisian grup. Tapi PSSI masih terus menjaga komunikasi dengan pihak klub dengan sering memberikan surat. Dan juga masih berkomunikasi dengan kedua pemain tersebut yaitu Ivar Jenner dengan juga Justin Hubner. Nah, jadi ada alasan pemain PSSI ini kenapa ngotot nih untuk masih memanggil kedua pemain ini guys. Ya pertama memang pasti jelas untuk menambah kedalaman skuad dan juga untuk menambah daya serang timnas Indonesia. Ketika udah Justin Hubner pasti lebih kreatif lah lini tengah kita. Ditambah lagi juga kita tahu di lini pertahanan memang sempat kocar-kacir di babak pertama. Diharapkan dengan hadirnya Justin Hubner pasti akan menambah keseimbangan di lini pertahanan sehingga makin kalem dan makin tenang guys. Tetapi kalau bisa dipilih siapa yang paling dibutuhkan timnas Indonesia antara Justin Hubner dengan Ivar Jenner, PSSI bilang kayaknya timnas butuh Justin Hubner, sangat dibutuhkan. Jadi dilansir daripada pikiranrakyat.com. Jadi bisa dibilang PSSI itu lebih sangat membutuhkan yang namanya Justin Hubner. Kenapa? Nah, alasannya bikin ngakak guys. Justin ini sangat dibutuhkan biar lawan itu nggak main kasar lagi guys. Jadi katanya berkaca di pertandingan sebelumnya, pemain timnas itu dikasari habis-habisan. Arkan Kakak kena tunjang mukanya, ya kan? Marcelino lebih gacor lagi, ditendang kepalanya pakai bola asli dari jarak dekat, bukan jarak jauh guys, jarak dekat dengan full power. Nah, ini merupakan tanda-tanda keganasan daripada Piala AFF. Nah, untuk mengatasi keganasan ini, maka diluncurkanlah mesin pembunuh, mesin penghancur, yaitu adalah Justin Hubner, PP dan Sergio Ramosnya timnas Indonesia guys. Nah, ini cukup menarik nih melihat sepak terjang daripada Justin Hubner. Kita tahu Justin Hubner baik di Piala Asia U23 maupun Piala Asia sesungguhnya ataupun juga di kualifikasi round 3 itu betul-betul ganas guys. Bahkan pemain Arab Saudi hampir aja kena kena tumit atau kena kakinya, kena sepatunya. Untung aja ada bola yang menghalangi dan untung juga timnas Indonesia nggak jadi kena kartu merah saat itu. Itulah mungkin jadi salah satu alasan kenapa timnas Indonesia ini masih ngotot untuk memanggil Justin Hubner guys. Karena ini berkaca daripada pertandingan sebelumnya yang notabene pemain-pemain lawan itu cenderung kasar, ya kan. Dan kemudian dengan hadirnya juga Justin Hubner dengan Ivar Jenner, pasti timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan guys. Yang jelas timnas Indonesia akan makin kuat, timnas Indonesia akan makin solid, baik di lini tengah, belakang hingga juga berpengaruh ke lini depan guys. Dengan Indonesia makin solid dan makin kuat, maka Indonesia bisa akan meraih kemenangan. Jika Indonesia meraih kemenangan, maka Indonesia akan mencapai babak semifinal. Jika Indonesia mencapai babak semifinal, maka Indonesia besar kemungkinan akan masuk ke final. Dan jika sudah di final, maka bisa jadi kita akan menjadi juara. Maka tidak ada kata tidak mungkin kita akan bisa menjadi juara. Tetapi dengan pemanggilan Justin Hubner dengan Ivar Jenner ke skuad timnas Indonesia Piala AFF kali ini bisa juga mendapatkan kerugian guys. Ada beberapa kerugian yang aku catat di sini. Yang pertama, rentan cedera. Kita tahu Piala AFF merupakan piala Mortal Kombat yang betul-betul diisi kayak macam permainan Tarkam yang cenderung kasar dan mengerikan. Nah, ini menjadi riskan cedera nih, menjadi warning kepada kita bahwasanya jika menurunkan pemain-pemain yang notabene sangat kita butuhkan juga nanti di kualifikasi round 3 ketika menghadapi Australia dan juga Bahrain, ini menjadi kerugian besar jika mereka cedera. Untung semoga-moga mereka nggak cedera. Tapi kalau berkaca dari pertandingan sebelumnya melawan Myanmar yang begitu mengerikan,
Nah, ini yang kita takutkan. Takutnya cedera. Apalagi nanti di semifinal atau final kita jumpa yang namanya negara-negara Malaysia atau mungkin Singapura atau mungkin Thailand ya kan. Terus di final jumpa Vietnam. Wadalah, selesai. Bisa-bisa nanti pemain kita ini rentan cedera, guys. Nah, tapi itu kerugian yang pertama. Kerugian yang terakhir, yang kedua, itu adalah makin berkurangnya waktu bermain bersama klub. Kita tahu mereka ini masih berjuang di klub mereka masing-masing, apalagi Justin Hubner yang saat ini memang sedang lagi ada masalah dengan Wolves 21, tapi aku dapat kabar Wolves 21 sedang memakai Justin Hubner lagi, memasukkan Justin Hubner lagi untuk ke dalam starting atau mungkin dibawa lah dalam squad pemain, susunan pemain, guys. Nah, ini yang menjadi kerugian juga, bukan untuk kerugian kepada hanya timnas Indonesia, tapi kerugian juga untuk pemain kita ini. Kenapa? Karena mereka makin kurang chemistry dengan klubnya, dengan pemain-pemain di klubnya, dan juga semakin ya kehilangan sentuhan lah dengan klub-klub mereka, guys. Semakin kurang menit bermain nanti di klub mereka. Itulah sih menurut aku ya. Jadi komen di kolom komentar gimana pendapat kalian, guys, tentang pemanggilan Justin Hubner dan Ivar Jenner ke dalam timnas Indonesia jika lolos babak semifinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.